Dan bagi yang menerima vaksin, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, sudah menjadi ras Luciferase, yaitu Nephilim, dan sah menjadi warga dunia NWO. Ingat ini, mereka ini semua akan dimurkai Tuhan dan akan habis binasa karena mereka telah memilih menjadi musuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua orang yang benar dan kudus milik Tuhan Yesus akan dijaga dan dilindungi. Tapi semua orang durhaka dan tidak setia serta tertipu menerima vaksin akan binasa kekal. Tidak ada kesempatan kedua. Berdoa dan berjaga, banyak peringatan sudah diberikan. Kerjakan keselamatanmu masing-masing. Saudara, saya sudah jelaskan tadi, ini omong kosong soal ras Lucifer, ras iblis ini ya. Tapi berikut begini, ini andai kata. Betul bahwa di balik vaksin itu ada segala macam teori yang dikatakan itu antikristus. Ya. Saya tidak mengerti tentang itu. Akhirnya saya menyerahkan diri divaksin. Ternyata setelah saya divaksin, ternyata itu memang betul antikris. Maka sesuatu tentang antikris, entah DNA kah atau gen atau apa saja, enzim apa antikris, ternyata sudah masuk ke dalam tubuh saya. Sementara saya ini orang Kristen sungguh-sungguh, di mana pikiran dan hati saya betul-betul percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus penebus saya. Tapi dalam ketidakmengertian saya sudah terlanjur disuntik vaksin. Pertanyaan saya, apakah Tuhan akan melemparkan saya ke neraka? Apakah dia tidak memperhitungkan iman saya kepada dia sebagai juru selamat dan Tuhan? Apakah dia tidak memperhitungkan pikiran dan hati saya yang betul-betul percaya mengasihi dia? Apakah dia hanya peduli soal sebuah cairan yang entah cairan apapun, lalu dia lempar saya ke neraka tanpa peduli iman saya? Kok saya rasa tuh aneh Tuhan seperti itu. Karena apa? Tuhan jauh lebih melihat hati daripada melihat tampilan fisik. Maka seandainya kalau saya betul-betul tahu pasti ini ada produk Lucifer, dalam pengertian mereka bahwa ini produk setan, produk antikris, kalau saya betul-betul pasti dengan itu dan memang pasti, ya jangan. Tapi kalau saya tidak yakin atau bahkan sama sekali tidak percaya hal itu, dalam ketidakpercayaan saya divaksin, tahu-tahu saya salah duga. Tapi saya orang percaya Yesus sungguh-sungguh. Haruskah saya masuk neraka? Saya percaya Yesus, saya masuk surga loh. Selamat. Gara-gara vaksin saya kehilangan keselamatan. Yesus percaya, Yesus bilang kamu percaya diberikan hidup kekal. Gara-gara vaksin saya hidup saya hilang. Berarti hidupnya bukan kekal dong. Itu hidup sementara. Sampai vaksin masuk, hidupmu hilang. Justru dengar baik-baik. Jikalau saudara tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, tidak terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, biar saudara tidak vaksin pun, tak usah vaksin, tak usah tes. Itu anti God itu ya. Tidak usah ikut apa-apa, tidak usah pakai masker apapun. Supaya kau aman dari antikris. Tapi kau tidak percaya Yesus, kau mati tetap masuk neraka. Biarpun kau tidak vaksin. Tapi kalau saya percaya Yesus, saya vaksin, ternyata saya keliru. Saya tetap yakin itu tidak mengganggu keselamatan saya. Karena keselamatan saya tidak tergantung di vaksin atau tidak. Tapi pada iman dan percaya saya kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus waktu menjanjikan hidup kekal pada saya, dia tidak memikirkan soal kemungkinan atau kepastian ada vaksin sekian ribu tahun ke depan. Tapi dia tetap memberikan, aku memberikan kamu hidup kekal. Kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah. Termasuk vaksin antikristus kalau memang benar. Jadi saudara, pemberian tanda kepada antikristus itu mencakup kepercayaan kepada antikristus. Di mana orangnya percaya sungguh-sungguh melawan Allah, antikristus, melawan Kristus. Dan pro kepada antikristus. Itu intinya. Jadi kalau orang divaksin tapi sebenarnya dia tidak anti pada Kristus, justru dia pro Kristus, dia mengasihi Kristus, dia percaya Kristus, dia melayani Kristus. Apanya yang anti? Justru kamu yang tidak mau vaksin, tapi kamu sama sekali tidak percaya Kristus.
Kamu yang antikristus. Mengerti baik-baik apa arti kata anti. Kristus itu Kristos, menunjuk pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi anti itu bisa berarti melawan, itu bisa berarti mau menggeser atau mengambil kedudukan. Itu dari kata anti. Seperti itu. Nah, saya tidak dalam melawan Kristus. Saya bukan orang yang melawan Kristus. Saya bukan orang yang menyaingi Kristus. Saya bukan orang yang mau menggeser Kristus. Saya pengikut Kristus. Saya pelayan Kristus. Saya anak Allah. Dalam ketidakmengertian seandainya. Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan orang-orang di sekitar saya. Saya vaksin. Keselamatan hilang? No way. Orang menganggap demikian. Pasti doktrin keselamatannya itu kacau balau.